Halo semua, perkenalkan kami dari RK 175 akan memberikan pemaparan terkait proyek sosial yang akan kami kerjakan. Proyek sosial kami bertemakan perkembangan emosional pada anak-anak berusia 6-7 tahun. Berikut pemaparannya, check it out. Ada beberapa fakta mengenai kecerdasan emosi anak. Yang pertama, kecerdasan emosi mempengaruhi kecerdasan akademik. Kedua, sebanyak 10% kecerdasan emosi orang tua itu diturunkan kepada anak. Ketiga, pola asuh itu mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Kecerdasan emosional anak mempermudah interaksi sosial. Pengabaian orang tua terhadap perkembangan emosi anak dapat menyebabkan childhood emotional neglect atau CNE. Selain meningkatkan imajinasi anak, mendongeng juga dapat mengarahkan emosi anak menjadi lebih baik. Yang ketujuh, orang tua yang tidak peka terhadap perasaan anak akan mengakibatkan anak menjadi kurang memiliki rasa simpati dan juga empati. Pada umur 6-7 tahun, kembaran anak semakin meningkat, tetapi anak semakin membutuhkan perhatian dari orang tua. Dan terakhir, anak akan belajar memahami emosi sendiri dan orang lain melalui komunikasi. Selanjutnya di sini aku mau jelasin nih. Menurut skenario fisiologi, emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang juga mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Emosi juga dapat menjadi suatu masalah yang timbul entah dari lingkungan atau dari trauma yang pernah dialami. Anak dengan perkembangan emosi yang kurang baik akan mengakibatkan beberapa hal yang serius ketika mereka sudah dewasa, seperti gangguan emosi dan juga kurang mampunya mengekspresikan dan juga mengetahui perasaannya sendiri. Anak-anak juga akan sulit untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Pada usia 5-8 tahun, anak-anak akan mulai memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Namun pada kenyataannya, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada anak, yaitu hubungan atau kondisi keluarga, cara mendidik orang tua atau pendamping kepada anak, lingkungan anak tinggal, dan cara belajar anak. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa masalah emosi anak ini jarang banget teratasi? Nah, yang pertama, karena orang tua kurang mengetahui informasi mengenai emosi anak. Juga dapat disebabkan karena orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Mungkin misalnya karena terlalu sibuk bekerja, sehingga kurang dapat mengenali dan memahami emosi anaknya tersebut, dan berujung tidak dapat menanganinya dengan baik pula. Orang tua tidak bisa menjadi teladan untuk anak. Nah, anak tidak hanya belajar dari mendengar dan membaca, namun mereka juga mengobservasi sekitar, seperti kemampuan orang tua untuk mengontrol dan menghadapi stres tersebut yang akan dipelajari oleh anak. Menurut yang kami dapatkan selama OKK, cara mengetahui emosi anak bisa dengan bermain bebas, bermain terstruktur, dan expressive play. Salah satunya adalah permainan terstruktur yang memiliki arti permainan yang telah didesain oleh orang dewasa. Contohnya adalah board game yang kami buat. Di dalam board game ini terdapat kartu tantangan dan kartu cerita yang dapat berperan sebagai sosiodrama atau bermain peran tentang cara mengekspresikan emosi dengan benar. Proyek kami adalah membuat game board terinspirasi dari permainan monopoli dan ular tangga. Game board ini juga terdiri dari 2 jenis kartu di dalamnya, yaitu kartu cerita dan kartu tantangan. Lalu selanjutnya ada ketentuan dari game board yang telah kami buat. Yang pertama, setiap peserta harus mengocok dadu terlebih dahulu. Yang kedua, masing-masing peserta akan melaksanakan 5 tantangan dan juga 5 cerita sesuai dengan kartu yang telah mereka dapatkan. Yang ketiga, jika peserta tidak dapat melakukan tantangan atau cerita tersebut, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Yang keempat, peserta akan dinyatakan berhasil jika telah melaksanakan semua tantangan dan juga semua cerita. Jadi, tujuan permainan dari game board ini adalah anak-anak bisa mengekspresikan emosi yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa mengenali emosi yang ada di dalam diri mereka melalui permainan game board ini. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Kalau gitu, aku pamit dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!